Halo, welcome back to my channel. Kali ini gue mau bahas sebuah pertandingan yang cukup menarik di Champions League musim ini antara Tottenham Hotspur lawan RB Leipzig. Oke, yang pertama kita akan ke starting line up dan Tottenham Hotspur. Sebelum pertandingan ini gue mau review bahwa Spurs kehilangan banyak main kunci seperti Harry Kane, lalu kemudian ada Son Heung-min ya. Sehingga di pertandingan ini sebenarnya tim asuhan Jose Mourinho menggunakan pemain ala kadarnya dengan formasi 4-2-3-1. Pemain kunci menurut gue adalah pemain baru yaitu Steven Bergwijn. Lalu kita beranjak ke Rasenballsport Leipzig. Tim asuhan Julian Nagelsmann menggunakan formasi 3-4-2-1. Tidak ada pemain kunci yang cukup banyak tidak bermain pada pertandingan leg pertama ini. Hanya Dayot Upamecano yang tidak bisa bermain dan diganti oleh pemain pinjaman dari Chelsea yaitu Ethan Ampadu. Oke, yang pertama gue mau bahas soal pressing tinggi RB Leipzig yang menyulitkan Spurs. RB Leipzig saat membuild up serangannya bermain dengan 3 back yang melebar, lalu kemudian di depannya ada 2 central midfielder yang mempining, bisa dibilang pining 2 central midfielder Spurs. Lalu kemudian Spurs saat off ball position berubah menjadi 4-4-2, di mana pemain di area tepinya akan lebih masuk ke dalam atau ke area sentral. Sekarang kita akan melihat bagaimana high pressing dari RB Leipzig. Di dalam gambar ini yang lihat adalah lewat 2 penyerangnya yaitu Patrick Schick dan Timo Werner yang memaksa Spurs bermain dengan bola-bola panjang, namun juga dapat dipatahkan dengan mudah oleh pemain Leipzig. Selain dengan high pressing, Leipzig juga bermain dengan sangat compact dengan rapat untuk mempersempit ruang area bermain Spurs yang ingin membuild up serangannya seperti yang lo lihat di tayangan satu ini. Highlight dari sistem bertahan Spurs yang menggunakan formasi 4-4-2 adalah di 2 pemain depannya yaitu Lucas Moura dan Dele Alli yang mencoba untuk melakukan cover shadow terhadap 2 central midfielder Leipzig yaitu Sabitzer dan Laimer. Tujuannya adalah untuk menjaga area sentral sehingga Leipzig tidak bisa membuild up lewat channel tersebut. Namun sayang kedua pemain tersebut sering bergerak ke half space seperti yang lo lihat di gambar yang satu ini. Bagaimana Ethan Ampadu dengan mudah untuk mengakses Patrick Schick karena renggangnya jarak. Kendala berikutnya adalah apabila Ali dan Moura untuk mencoba menekan 3 back Spurs, ini juga akan terjadi kalah jumlah dengan 3 back Leipzig. Sehingga back Leipzig ini sebenarnya punya 2 opsi, mau lewat tengah atau lewat half space. Seperti yang lo lihat saat ini, bagaimana Leipzig build up melalui Halstenberg ke channel half space. Kemudian juga contoh berikutnya adalah bagaimana kalau lewat tengah yang karena disebabkan oleh kalah jumlah. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana pergerakan dari 2 central midfielder Leipzig, dalam hal ini Sabitzer yang menarik Lo Celso untuk keluar dari areanya. Akibatnya terjadi kerenggangan di area sentral. Ya seperti lo lihat saat ini adalah bagaimana Halstenberg sekali lagi mampu langsung memberikan umpan ke Patrick Schick sebagai lini terdepan dari RB Leipzig. Saat bertahan, RB Leipzig menggunakan formasi 5-2-3. Mereka ingin menjaga area sentral serta men-setup sebuah pressing trap di tengah. Seperti yang lo lihat saat ini, bagaimana Spurs terpancing untuk memberikan umpan ke area yang memang sudah di-setup oleh Leipzig untuk merebut bola. Yang selanjutnya adalah pergerakan Timo Werner dan Kunku di half space. 2 inside forward RB Leipzig ini bermain sangat fluid, sangat dinamis. Mereka sering turun ke bawah gitu ya untuk menciptakan situasi overload, terutama di areanya Harry Winks dan juga Giovanni Lo Celso. Seperti yang lo lihat saat ini akan berfungsi untuk mendisorganize dari defense shape-nya Spurs, akan memancing 2 fullback-nya untuk naik dan menciptakan ruang bagi 2 wingback-nya RB Leipzig. Di sebelah kiri ada Angelino dan di sebelah kanan ada Nordi Mukiele. Dan ini sering terjadi selama pertandingan di babak pertama. Berikut adalah pemosisian Christopher Nkunku di half space yang memancing Steven Bergwijn dan juga Ben Davies bergerak ke area tengah sehingga melepaskan Nordi Mukiele di sebelah kanan yang sayang tidak terlihat.
Lalu ini kita lihat bagaimana Mukiele sebelah kanan menarik Ben Davies keluar dari areanya sehingga menciptakan space antara fullback Ben Davies dan juga Alderweireld. Kemudian space itu dicoba diserang oleh Nkunku yang sebenarnya tujuannya adalah untuk menarik juga jarak antara Alderweireld, Sanchez dan juga Serge Aurier di sebelah kanan. Seperti kita lihat, target utamanya adalah Werner yang posisinya ada di blind side dari seorang Serge Aurier. Yang berikutnya adalah pergerakan in dan out dari seorang Timo Werner. Sebenarnya sama dengan Christopher Nkunku tadi, bahwa Werner itu sering sekali turun untuk menciptakan situasi menang jumlah di area tengah. Lalu kemudian yang berikutnya yang sering dilakukan adalah bagaimana Werner sering bertukar posisi atau switch dengan wingback kiri Leipzig yaitu Angelino. Tujuan dari pertukaran posisi antara Angelino dan Werner ini adalah sebenarnya untuk mendisorganisasi pertahanan dari Tottenham Hotspur. Terutama Sanchez dan Aurier apakah harus keluar menekan atau mengikuti Werner atau stay di posisinya. Seperti yang lo lihat saat ini bagaimana Angelino masuk bergerak inside sedangkan Werner keluar dan meninggalkan celah yang sangat besar untuk dieksploitasi oleh seorang Werner. Selain tidak bisa keluar dari tekanan tinggi dari RB Leipzig, Spurs juga bermasalah dari pemosisian para pemainnya. Seperti yang lihat saat ini, bagaimana jarak antar pemain Spurs begitu renggang, sedangkan jarak antar pemain Leipzig begitu rapat. Tentu saja hal ini akan memudahkan Leipzig untuk menekan atau merebut bola dari Spurs atau memenangkan second ball, third ball, dan seterusnya. Catatan statistik di pertandingan antara Spurs melawan Leipzig yang menurut gue menarik adalah di angka pas sukses milik RB Leipzig. Seperti yang udah gue bahas di bagian sebelumnya, bagaimana Leipzig membangun serangannya melalui dari satu fase ke fase yang lain dan ditandai juga dengan pas sukses yang lebih tinggi dibandingkan milik Spurs. Berikutnya adalah arah berasalnya serangan atau tendangan yang mengarah ke gawang dari kedua tim. Yang menarik dari Leipzig adalah angka terbesar berasal dari tengah dan juga sebelah kiri. Sedangkan untuk Spurs dominasi angkanya cukup besar dari arah tengah. Yang menarik dari catatan statistik Spurs adalah pemain yang mendominasi jumlah passing terbanyak sekaligus jenisnya. Kalau lihat di tabel ini sekarang adalah bagaimana pemain yang mendominasi adalah pemain belakang dan tengah. Ini juga menunjukkan kelemahan Spurs yang gagal untuk mencoba membangun serangannya dari satu bagian ke bagian yang lain. Seperti yang terlihat di sini, Toby Alderweireld termasuk yang paling banyak melakukan passing, tetapi didominasi oleh umpan-umpan panjang. Demikian analisa pertandingan antara Tottenham Hotspur melawan Leipzig leg pertama. Nantikan video pembahasan berikutnya untuk leg kedua antara Leipzig melawan Spurs. Terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sampai jumpa.